Bukan. Baca ya hati. Ya, tiap baterai. Baca ini. Ya, ya, insyaallah. Oh, nak kira. Letakkan. Letakkan black label. Apa kan? Apa dah yang tadi ni? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي خلق النعمة الكبرى على العالمين بسيد ولد آدم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad amma ba'd. Pertama-tama seperti mana biasa, mari sama-sama kita memandu mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan olehnya kepada kita semua. Salawat dan salam anak dua wilayah dan kirimkan kepada sang penghulu alam Sultanul Awliya wa Sultanul Anbiya. Beliau adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah tiada ledanya akan menyaksikan keajaiban-keajaiban yang ada pada Nabi kita Nabi Muhammad dan hal-hal yang harus kita nyocok sebagai pelajaran dalam kehidupan kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kita kirimkan salawat dan tanda terima kasih kepada keluarga Nabi yang insyaallah Rohronyo Acehnya matang dalam Islam karena berkat keluarga Nabi, berkat sahabat Nabi, ayah-ayah dan tuan, insyaallah Acehnya adalah Nanggro Islamiyah yang insyaallah akan terus kita tahankan sampai hari kiamat kelak. Sehingga dengan sahabat Nabi, keluarga Nabi yang telah berjasa menyebarkan agama Islam di seluruh dunia. Kemudian daripadanya salam ta'zim tuan kepada abadi, kepada Tengku Imun, kepada Rohaput, Tuhalapan, Tengku Kecil, dan kepada panitia yang kalihek untuk memandung pokok mauludnya. InsyaAllah nya khusus untuk panitia, khusus untuk orang yang kahek kaitibik ruh untuk meluangkan wate pokok maulud pegepan pandu warna pernik dalam panggung dan seterusnya. InsyaAllah tiada getanya dan tuan akan sampaikan balasan dari Allah bagi murid yang karela untuk membuat maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan daripadanya tuan laki maaf kepada para tokoh, para alim ulama, guru-guru dan tuan yang ada di sudut kanan, khususan kepada mandung jamaah, ayah-ayah, adik-adik yang kehadir
bahkan kana jika kita yang mendun duduk bersahaja di atas kursi ataupun di atas krum, insya-Allah tiada kita sajan bersama menyaksikan keajaiban-keajaiban daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba malam yang berbahagianya hana halangan ulun tuan akan tuan sampaikan tentang akhlak Nabi Muhammad yang mungkin jarang orang sampaikan. Jarang mungkin nasiro sapat ataupun tengku-tengku katanya yang nan pegahaba masalah maulud. Mungkin bak malamnya insyaallah akan tuan sampaikan akhlak Nabi Muhammad yang jarang katanya dengar, dan insyaallah dengan akhlaknya katanya akan cocok sabab iktibar dalam hidup dan kehidupan. Sebelum kita mulai, tuan akan tuan dahului dengan sebuah fenomena aneh. Yang satu fenomena aneh ini berasal dari salah satu ahli sejarawan yang bukan orang Islam. Beliau berasal dari Amerika Serikat. Jadi salah satu ahli bernama Michael Hurt. Menyoka gedanya dengar Michael Hurt yang pasti kau orang Aceh. Konpannya pasti kau orang Indonesia, tapi yang urung luar. Michael Hurt dalam bukunya 100 tokoh dunia yang mengubah dunia. Michael Hurt adalah salah satu orang yang kon agama Islam, yang dia bukan beragama seperti kita, yang dia tidak beriman kepada Rasulullah, yang dia tidak beriman kepada Allah. Tapi dalam perjalanan tulisan beliau ini, beliau menulis satu buku judulnya 100 tokoh pengubah dunia. Pengubah dunianya, bukan pengubah kampung. Tokoh pengubah kampungnya nubutan itu. Tapi menyokai ibu dunia, makanya hanya sembarangan itu. Karena dunia tingkat kampung saya pun dah hidup di kampung. Okay? Atau kecamatan, betul orang mengubah kecamatan. Tokoh yang berpengaruh pengubah kecamatan itu mungkin ya standar kamu nak tak hayu dia nyoka benar. Tapi menyoka haba ni tulis bahawa ada tokoh pengubah dunia, berarti hana main. Dan yang menulis buku itu namanya Michael Hurt. 100 tokoh pengubah dunia. Di antara 100 tokoh itu yang Michael Hurt tulis, ternyata beliau menulis tokoh pertama pengubah dunia bernama Muhammad. Tentunya kalau kita melihat buku ini, kenapa sih seorang Michael Hurt yang kon orang Islam, yang hana berpatih kepada Nabi Muhammad, yang hana beriman kepada Rasulullah, tapi menulis bukunya nomor 1 Muhammad. Michael Hurt. Kemudian nasabah itu ahli sejarawan dari Uringinau. Dia bernama Karen Armstrong. Ya, na dua boh itu, na Karen Armstrong, na Neil Armstrong. Biasa menyudah sebulan, Neil Armstrongnya adalah orang yang fontai bulan, kan? Ya, kedih mudarat bulannya Neil Armstrong. Tapi salah satu sejarawan namanya Karen Armstrong. Surinam. Apa kata dia dalam bukunya? Satu-satunya orang yang bisa menguasai Eropa, yang bisa menguasai dunia, yang bisa mengubah orang menjadi orang baik, namanya Muhammad. Yang tahu begahnya ulama, kawan ulama itu. Tengku bukan.
Walid bukan. Orang Islam bukan juga. Yang mengatakan itu orang yang tidak beriman kepada Rasulullah, orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang tak mau percaya terhadap Islam, tapi dia tahu bahwa tokoh yang bisa menguasai Eropa, Andalusia, Perancis, Jerman, Rusia, namanya Muhammad. Nama dia hidayah ya. Ternyata Nabi Muhammad dipuji oleh orang yang bukan pengikut Muhammad. Hidayah berdukung kata mengenai Islam. Lagi biasa juga. Awak ada dengonan Muhammad. Kiban adab hidayah menyangkutnya dengonan Nabi Muhammad. Adab kita menjawab sallallahu ala Muhammad. Oleh karenanya yang ingin Anda sampaikan, Karen Armstrong memuji Rasulullah. Kemudian Michael Hurt memuji Rasulullah. Nasiro itu bernama Mahatma Gandhi. Tonyan Muhammad Gandhi. Beliau adalah tokoh spiritual India. Dari India ya. Tonyan Mahatma Gandhi. Anda buka Google tu, buka Google, nak kalau tu, kiban model orang lagi Mahatma Gandhi-nya. Pakai kacamata tak botak, pakai baju biksu. Tak benar lah. Hai di India kan tu Buddha, Hindu. Mahatma Gandhi pernah berpikir, saya ingin mencari siapa sih tokoh yang bisa mengubah dunia. Dia mencari. Ternyata dia temukan satu-satunya orang yang bisa mengubah dunia, yang bisa membawa manusia kepada manusia yang baik, namanya Muhammad. Kajut leboh tokohnya mentang sebagai contoh bahawa ternyata Nabi Muhammad bukan dikenal oleh umatnya, tapi juga dikenal oleh umatnya yang tidak beriman kepada dirinya. InsyaAllah kita akan bahas tentang hal ini secara terperinci. Kadang naurun tanya tengku, kenapa sih Nabi Muhammad bisa menguasai dunia? Kenapa sih Rasulullah punya bahasa gedanya yang lain? Kenapa sih Islam bisa sampai ke Aceh? Padahal dia utak kan? Dari Mekah ke Acehnya baduk kilo ya. Mungkin saja ngon pesawat yang mereka mau jak umrah pesawat yang berangkat poh limong teput truk pedih mungkin subuh. Jadi semua orang dalam perjalanan menuju Makkah. Tapi kok Islam bisa masuk ke sini? Apa modal Rasulullah sehingga Islam bisa sampai ke Aceh? Kemudian Munyo Nabi Muhammad contoh dia, munyo Nabi Muhammad tinggal di kampung ranya di kampung Resep, contoh kan? Nabi Muhammad ini tinggal. Maka niscaya ketikanya ya orang-orang Islam yang sajan Nabi Muhammad ada di dia. Mungkin kena bab nasah lain betul contoh. Tapi ini masalahnya, Rasulullah itu adalah seorang nabi, kan dua orang nabi. Tapi Islamnya sampai ke Aceh. Kibani jah yang sahabat Nabi, ngon pun ijak ngon betul. Hana aku mampu sawat lebih long mana? Kenapa Islam bisa sampai ke Aceh? Nyo akan terbahas. InsyaAllah wa malam berbahagia. Dan untung alhamdulillah Islam teruk na wajah menyuhana jadeh kita nyo Hindu tapi teruk kiamat. Nyan bak kaya raya nyan jadeh ni tempat kita nyo sembahyang. Na bak kaya raya tak sembahyang ni. Tajak lom na bak kaya raya tak sembahyang ni. Karena lom baca sebuah buku berjudul Aceh Sepanjang Abad. Ditulis di situ bahawa urang Aceh awal beragama Hindu. Dan asli urang Acehnya suku Gayo. Mendanyakan dalam bukunya. Masalah petihan-petihnya tu sandron kan. Tapi dalam bukunya itu tulis bahawa kita suku asli Acehnya adalah suku Gayo, beragama Hindu.
Maka lentuan telusuri, ternyata ada dua buah pendapat. Yang pertama, Islam pertama kali masuk ke Aceh pada abad ke-7 ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah di kota Hijaz. Kiban cara tamung Islam, lenjelaskan bacut. Nabi menyebarkan Islam tidak seperti orang-orang misionaris mengatakan Islam disebarkan dengan pedang. Tidak. Dengan apa Nabi sebarkan Islam? Dengan akhlakul karimah. Bagaimana caranya? Nabi mendidik para sahabatnya, urung-urung yang tabi dalam akhlakul karimah. Dalam sejarah lentuan baca, salah tidro urung Aceh, asli urung Aceh. Yang urung Acehnya adalah modal utama penyebaran Islam ke seluruh Indonesia, termasuk Malaka, termasuk Malaysia, termasuk di daerah Thailand, Fatani. Watanya kalau na Thailand loh. Fatani kana. Salah tidro urung Aceh, asli urung Aceh. Nan beliau merah silu. Nan dengar? Merah silu. Nan dengar? Nah, yang tahu merah silu. Kadang-kadang orang jauh mana lebih pas mangat je rugu. Jadi, na laju mana kalau Tuhan dia dulu. Mak ayah, salah tidro orang Aceh kita yang tinggal yang, di tempat tinggal yang, nama beliau merah silu. Bahasa bawah malam menumpuk Rasulullah. Nabi Hanalika meninggal. Dalam melumpuk merah silu, Nabi Muhammad yo iludah Nabi, kemudian itu je oleh merah silunya. Diminum oleh merah silu. Sesudah diminum oleh beliau, maka beliau pun bisa baca Quran, hana payah haja abud, dan bersyahadat kepada Rasulullah. Sehingga waktu tamang merah silunya, maka beliau mengubah nama menjadi Sultan Malikus Soleh. Yang kenyang nan merah silu. Ya, sampai itu nan depu merah silu na depu dah. Kitanya kuburan 4 merah silunya. Nan tom ya lagi merah silu. Yang model lagi nya hana depu dalam buku sejarah. Ilun tuannya amanya merumpok urung ci urung tuha ka tuha dah. Yang tuan pasti lunduk saja ngonyan dan cerita-cerita sejarah. Yang terserah tu masalah Jepang awal, masalah Belanda. Karena almarhum Abu Lun tuan, na pegah ba'lun, kamu Habibi kalau jumpa dengan orang tua itu sama seperti buku sejarah berjalan. Bukan itu. Dalam pikiran lempung maksud buku sejarah berjalan. Ternyata masuk almarhum ketika gedanya saja ngurung tuha ka tuha kan nya neduk tanya sejarah masalah kiban Aceh ngawat kiban masa tengkuci di Tiro dan seterusnya. Maka le dengar sejarah dan baca cerita sebahagian bahwa Sultan Malikus Soleh yang dikenal sebagai raja pertama Samudra Pasai itu adalah raja yang masuk Islam karena bertemu Rasulullah dalam mimpi. Berarti jejak Nabi kanai melalui mimpinya Sultan Malikus Soleh. Walaupun kadang nalun dengar dari para wali Allah pegahaba, wali Allah merumpuk, kemudian beliau cerita bahawa di Acehnya nasaboh gunung, nan gunungnya Gunung Salawat. Nanti dengar? Nah, ya Gunung Salawat. Apa itu Gunung Salawat? Karena le tahu orang Aceh Hawaii nya menyukai dengan Nabi Habib Salawud. Habib Salawud. Na sabuh adat awal nek tahu nek tu budaya awal. Menyukai dengan Nabi Habib Salawud. Sehingga ibu nan lah na sabuh gunung di Aceh kita nyo nyan gunung di nan di Salawat. Mamnya tro ba aba orang Aceh kan Salawat le Selawat. Tak gunung Selawat. Nanti lewat gunung Selawat yang salawat. Jadi menyelum fikir-fikir mak, menyelum fikir-fikir ayah. Nah sabuh keajaiban yang na di Aceh tapi hana pala ini. Yang pertama, belum jelaskan
bahwa modal utama Islam di Nangro Indonesia, Malaka, Malaysia, Thailand, Brunei, Monyohana, Aceh, sungguh hana Islam matanya. So yang menyebarkan Islam di Jawa, salah satunya yang pertama kali bernama Wali Allah Malik Ibrahim. Nah, salah satu Wali Allah di Jawa, beliau keturunan Aceh, namanya Malik Ibrahim. Pak Jabut, Bak Samudra Pasai. Yang taboh dia. Sehingga lun Tuhan amufum, waktu lun Tuhan ja umrah lun cerita tentang jejak sejarah Rasulullah yang ada di Aceh. Nah, salah satu wali Allah cerita buat lun Tuhan bahwa ketika Nabi Muhammad yang tengah perjalanan menuju Isra Mi'raj, dalam Al-Quran Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Nabi berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi salah satu wali Allah cerita bak ane almarhum Abu Ya Jamal, dan ane almarhum Abu Ya Jamal cerita bak lun. Lun tanya tahu wali Allahnya hana di Aceh, beliau na di Jawa. Lun tanya tahu nan hai pegah tahu nan. Maka cerita wali Allahnya. Jadi ketika Rasulullah berangkat menuju Isra Mi'raj, bak tengah jalan Nabi Muhammad nya diminta oleh Jibril untuk jalan-jalan. Ya wet bumo lah punya bahasa kita ya. Maka wet oleh Nabi Muhammad dengan Jibril. Wet dia tu bumonya ulang-ulang wet. Sehingga bak sabah perjalanannya sabah dataran putih-putih kan. Dataran putihnya sehingga Rasulullah kan bak Jibril. Bagi tak tempatnya, pakam putih tak Jibril. Kiban man Muhammad, dah turun Jibril. Turun. Maka turun Jibril dengan Rasulullah. Terus bak sabah datarannya ni kalau putih tak, lagak tak tempatnya. Warna putih mendung bercahaya menang. Maka Rasulullah naik ke atas. Muhammad, siap? Mari kita berangkat menuju ke Masjidil Aqsa. Maka iklah Jibril dengan Rasulullah bak pertengahan perjalanan menuju Isra Mi'raj, menuju ke Masjidil Aqsa. Nabi tanya Jibril, ada tempat yang kita turun nyampunan Jibril dan pakan putih. Yang mana yang tanya oleh Nabi Muhammad. Yang cerita oleh Allah, nepatih je, han nepatih je cik. Maka ikanlah Jibril Muhammad. Nak tepu yang tempat pun Muhammad. Hana Jibril. Muhammad. Yang tempat yang ron-ron menua Muhammadnya. Yang singoh akan le wali Allah terbit darinya. Dan akan le ulama-ulama ron yang akan terbit, pejuang-pejuang yang membela agama ron akan terbit dari tempatnya. Tempat yang putih ron piuh menua. Oh my, kala Rasulullah, alhamdulillah. Jadi punannya Jibril. Maka Jibril berkata, Muhammad, itulah yang nanti orang-orang katakan dengan istilah Samudra Pasai. Terserah mempatih ceritanya wujud, han patih di hanam talah. Hai wali Allah cerita kan? Hanya kah hana wajib karena katanya hana merumpok referensi kan? Ilun he minta referensi. Ceritanya 4. Karena mana dulu? Igitanya, sejarah igitanya memang dikubur oleh Belanda. Ternyata belum tepu Belandanya kon dijajah ekonomi mentang katanya hana nunggu. Tapi ideologi dijajah sih, sejarah ditutupi. Aci ni kalau ni Hamzah Fansuri 4 kuburan beliau. Nah, rompok Hamzah Fansuri 4 kuburan. Syekh Abdul Rauf Asingkili 4 kuburan yang betul. Ideh di Bandar Aceh Syekh Kuala atau kedeh Singkil. Elok katok Singkil. Bukan lewat Singkil atau bandar palsu yang asli no di Singkil. Samping kerunya. Iskandar Muda 4 kuburan Iskandar Muda. Bandar Aceh samping pendopo gubernur Naurung Pegah Koordinan Iskandar Muda. 4 tempat. Nyo tengah ditelusuri oleh sejarah. Ada 4 kuburan Iskandar Muda. Berarti Belanda sengaja disimpan, dimatikan sejarah Aceh.
Empat bukti sejarah membumikan sejarah Aceh. Cunyadin. Cunyadin icok mak, icok ayah. Jenazah Cunyadin dibawa ke sana, ke Sumedang. Bagaimana? Karena Belanda tak mau agar orang Aceh mau belajar lagi tentang Cunyadin. Tidak urinong yang bisa bergerak memperjuangkan agama Allah. Urinong yang kau agama. Cara berjuang je. Oh pulang agama. Maka je kita ni sebut oleh Belanda Aceh Bungo. Betul-betul Bungo Aceh kan. Pekan Aceh Bungo. 50 tahun dijajah. Hajud. Menyotok orang Belanda orangnya sang. Anak pun 50 tahun. 2 bulan. Habisnya nanti. Din. Oh maksudnya. Din urinong nyan. Memperjuangkan agama Allah. Cuman seorang diri. Dia tuhunong nyan. Sehingga Panglima Tibang mengizinkan diri pugah Panglima Tibang cutnya kajut nepio gudanya tinggal 2 tu hana le ada tempat lain le hana mungkin dia berjuang le wahai cutnya becut kah sakit-sakit kada tuhunong mata kah hanjelah le dibuka le cutnya hai menyuka hai berjuang dengan don kedih ya dalam riwayat icok sikin menyobelati bahasa dia belati dibelati lekuk cutnya dinan maka ditusuklah Panglima Tibang ya. Kenong bacut Panglima Tibang. Menan perjuangan Cunyadi. Tahu Belanda bahwa seorang perempuan Aceh tak bisa ditundukkan, apalagi laki-lakinya. Lagi Tengku Umar segala. Pedubah Tengku Umar. Natang jak bak kuburan Tengku Umar. Apa yang membuat mereka kuat? Apa yang membuat Cunyadin kuat? Karena mereka tahu ada akhlak karimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan besok Rasulullah akan datang membantu mereka. Kah menyomenan ayah mak kita dikuburkan oleh Belanda bahwa uronyo bertanya hanang 4 le 4 kuburan sekarang muda. Hanang 4 le 4 kuburan ulama raya Syekh Hamzah Fansuri. Hanang 4 le 4 kuburan raya Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Kemudian yang bambannya na salah tidur urang teruk baklun leh betul leh han kuburan Habib dibuka Syekh Al-Habib Said Abdul Rahman kemudian na salah tidur urang ja baklun insyaallah tiada akan diputruk akan diputunyo sabah ikrar wakafnya adalah kertas tanda tangan wakaf dari Mekah langsung yang umum katuhadan. Jadi pegahnya beliau ternyata yang Habib yang na dibirunya itu bukan asli. Wallahu alam lu hana membela gonya. Karena dan pi lu hana lumpur salah gonya. Kita harus mencari terus sejarah karena memang Belanda menguburkan sejarah kita ya secara perlahan-lahan. Kemudian maka oleh karena itu Belanda tahu ternyata umat Islam di Acehnya umat dia betul-betul kuat. Senjata orang Aceh kan bak senjata apa tujuh tu. Senjata orang Aceh kan bak bom atom kan. 50 tahun Belanda datang sampai ratusan tahun menundukkan Aceh. Hai tunduk-tunduk orang Aceh betul-betul kuat dan betul-betul kerhulai orang Acehnya. Maka dipelajarilah oleh Belanda, diutuslah salah seorang misionaris namanya Senok Horgonye. Senok Horgonye. Apa kata Senok Horgonye ketika terus Senok Horgonye dari Mekah aja? Nya Senok Horgonye nya misionaris. Misionarisnya apa? Orang yang pura-pura tamung Islam untuk pengancur Islam. Ijak kena Aceh dipelajarilah Senok Horgonye, ijak bak masyarakat, jak du pajuh kaduri sama-sama, jak dengar maulud dan seterusnya. Apa kata beliau? Bahwa orang Aceh kekuatan jih kon bak senjata, tapi kefanatikan mereka kepada alim ulama. Itu pendapat Senok Horgonye. Kalau ingin menguasai Aceh, kata Senok Horgonye, hancurkan ulama. Kalau ingin menguasai Aceh, kata Senok Horgonye, pisahkan rakyat dengan ulama. Maka jidruklah sebuah golongan bahwa ulama getanya sesat, ulama getanya bid'ah, puget maulud bid'ah. Bid'ahnya puarti hal-hal yang hana tak pubut bak masa Nabi getanya pubut yang disebut bid'ah. Nah sebuah kaum jak Aceh kai pegah bahwa mauludnya sesat. Nah ya. Tahu yang pegahnya.
Ibu gak lewatnya hanya pakai maulud, pakai sesat tu. Pakai sesat, hana dalil. Pakai hana dalil. Nabi nak pakai maulud. Nyo laki bak gurai-gurai tanya tu. Selama kita tanya berkitab. Nabi nak pakai maulud. Hai musuh Nabi pakai maulud. Ayo kita mengadakan maulid. Nah. Wallahu alam. Lun kahek lun mitah hana merumpuk. Maka alasan orang yang pegah bawah dia pegah maulud karena maulid itu bid'ah, sesat. Kah? Menyomanan na urun tanya mbak lun. Ya. Jadi yang pegat maulud pun tahu. Na urun tanya. Mana? Lun jawab yang pegat maulud pun namanya Abu Lahab laknatullah. Tahu kan? Tahu Abu Lahab? Terkejut orangnya. Apa kemudian? Pakai Abu Lahab buka mulut pun. Lun jawab mak ayah, yang pugat maulud pun Abu Lahab. Bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, bukan Ali. Abu Lahab. Acik cerita baca dengku kiban je gonya yang pergi maulud. Gelar gonya laknatullah lah. Nya radhiyallahu anhu mangat masyhur. Nya laknatullah lah. Kah? Abu Lahabnya tahu, beliau paman Nabi. Dan dari mandum-mandum paman Nabi, yang paling jahil, yang paling keruh ulai untuk han terima Islam Nabi Muhammad, dua roh sagai. Abu Jahal, Abu Lahab. Nyan ulai kedo nya munyona pupu, munyona kena poh Nabi nya ide bak gonya nak. Cemerlang lah ide Abu Lahab ni. Menyo bagian poh Nabi nya gonya nak. Cik memang anak ayah je orang laknatullah, orang yang dilaknat Allah yang kan Abu Lahab. Nya waktu Rasulullah turun ayat, ketika itu Rasulullah berdakwah secara diam-diam, itu ayat. Fasda' bima tu'mar. Muhammad, sekarang kau berjuang, berdakwah secara terang-terangan, jangan lagi bersembunyi-sembunyi, berdakwah secara terangan. Wa'arid musyrikin, dan engkau harus berkhilafiyah, harus berbeda dari orang musyrik. Maka dalam sejarah ayat, ketika turun ayatnya, Rasulullah dengan Bilal bin Rabah, Rasulullah dengan para sahabat Nabi ijak phone kedeh di pahili ke pintu Mekah. Pahili ke pintu Mekah, Nabi tiba-tiba berkata, ayuhan nas, ya masyarakat Quraisy, wahai manusia, wahai semua kafir Quraisy, wahai semua kaum Quraisy, kena le taat, dengar lem pegah habar le bacut. Lehnya Rasulullah pegah habar ya, berita ba urun kafir Quraisy, ijak awak Quraisy, termasuk Abu Lahab. Ya Abu Lahab. Maka Rasulullah ketika itu berbicara, ayuhan nas, wahai manusia, beribadahlah kepada Tuhan satu-satunya Tuhan yang tiada Tuhan selain Allah. Berimanlah kepada aku karena aku sudah diutus oleh Allah menjadi seorang rasul. Dan siapa yang beriman kepada aku, niscaya dia akan masuk ke dalam surga dan akan terjamin dalam naungan syafaatku. Lu hipugah habanya ijak Abu Lahab. Muhammad, ali jama'atana hadza Muhammad. Jadi menyubah tadi Muhammad, engkau mengumpulkan kami karena ingin dengarkan ocehanmu itu Muhammad. Kau bantah Muhammad, mampus kau Muhammad. Menanya bahasa Abu Lahab. Benci tak Abu Lahab ke Muhammad ya? Membacut han bantu dakwah Nabi. Hai lain hal daripada paman Nabi lagi, contoh Abu Talib. Abu Talib juga Rasulullah, Muhammad, kau sebarkanlah agamamu, tapi jangan pernah mengajak aku masuk Islam. Lumayan becu. Maka dilindungi oleh Rasulullah oleh Abu Talib. Maka Nabi Muhammad Najah tetap dilindungi. Yang lagi kejadian masa Rasulullah mentahubud, kan Nabi Muhammad tajan dengan Abu Talib berangkat berdagang di suatu tempat. Bak pertengahan jalan, na salah tidur pendeta, dipegang oleh pendetanya, wahai urang Mekah, menyujud nepua mentong nyo anu mitnyo, yang don kun Muhammadnya nepua mentong.
Karena bak tempat tujuan yang akan ronejaknya nyana kaum Yahudi yang tengah preh-preh untuk poh anaknya. Maka lindungilah beliau sampailah ke rumah, dan seterusnya Abu Talib membantu dakwah baginda Rasul. Tapi punya Abu Lahab hana ya. Kemudian Ali jama'atana hadza Muhammad, karena ini kau kumpulkan kami karena ingin mendengarkan ocehanmu, kau bantah Muhammad, mampus kau Muhammad. Ini bahasa dia hana tibli yang lumpuh tu. Maka kejadian li pegah li Abu Lahab urang kafir karis kakaru. Belah deh karu ngau urang Islam. Islam menancik. Hanya tabale pada dalam maenju. Kakaru. Maka Nabi kena pukul di muka. Nabi terkena pukul di dada beliau. Sakit Nabi masanya di boh oleh urang kafir Quraisy. Maka ketika itu turun ayat Tabbat siada abi lahabin wa tab. Celakalah tangan si Abu Lahab. Berarti menyamakan yang hina Abu Lahab langsung tahu. Allah yang menghinakannya. Tabbat siada artinya celaka tangan Abu Lahab. Menyamakan kadang na urang tanya, "Toh yang pegat maulid phone?" Jawab balik Abu Lahab. Tetah yang tamu lakai tu, pakon juga pula mampu bagi maulud. Mudah mu syekh wujud, syekh ku contoh. Kemudian kepada ke syekh Majid Laknatullah gelar ni. Dia cerita baca. Cerita. Maka yang katro kono alhamdulillah don menduma adik ayah katro kono melangkah kana pahala baca. Pahala Maulidur Rasul. Nyolong jelaskan pahala lah. Pahala ya yang dirasakan bahasa lain yang turun kafe kon pahala tapi nikmat. Ketika Abu Lahab hanale lon cerita Abu Lahab hanale kamati kata mulang kubu ba pertengahan malam lumpolah telah tidrongon Abu Lahab, sahabat Abu Lahab. Meno bahasa ni nyo dialog antara sahabat Abu Lahab dengan Abu Lahab. Abu Lahab hanale kamati lam lumpo. Ditanya oleh ngawanya, "Ya Lahab, madza laqita ya Lahab?" Selamakah mati Lahab? Pun benda dalam kubur Lahab. Benar bahasa dia. Lam kah mati yang pun benda dalam kubur. Punya bahasa dia hana Lahab, hana puharap Lahab. Kah hawai memang betul-betul ya, hana ka berjuang Rasulullah. Yang pasti dalam kubur mati tersara. Kemudian Lahab? Benar bahasa dia. Maka ditanya oleh saudara yang madza laqita Lahab, telah Makkah mati pun benda Lahab. Jauh dari Abu Lahab. Nyo dengar jawapan Abu Lahab. Lam alqa ba'dakum ghaira anni suqitu fi hadhihi bi ataqati Thuwaibah. Lam alqa min ba'dikum, lam alqa ba'dakum. Aku tak pernah menemukan suatu nikmat selama aku hidup setelah kalian. Tak pernah sedikit pun. Ghaira anni, kecuali atas ada satu nikmat yang diberikan oleh Tuhan selama aku mati setiap hari Senin. Ditanya oleh saudara-saudaranya, "Hai, apakah merumpuk nikmatkah?" Bi ataqati Thuwaibah, karena aku memerdekakan budak Suwaibah. Jadi waktu lu baca hadisnya, lu teliti, lu fikir-fikir, kiban maksud beliau memerdekakan budak Suwaibah sehingga hidup nikmat oleh Allah. Nyo nikmat Abu Lahab dalam kubur, dalam kubur. Nikmat Abu Lahabnya diderus air, nyo laki maah nyo kan bau ya, iu kan. Nyo derus airnya ya. Yang derus nanti kan. Itu namanya derus suqitu, suqia dideruskan. Diderus menawar tak buka peluk yang terus munyo lagi je dalam bahasa kitab disebut syaraba, meminum. Tapi kalau diderusnya benar. Jadi ketika lon teliti hadisnya sahih. Yang kadang bak olen-olen tu kayak kokoh video lon kayak pugah lon pui pugahnya hadis palsu. Wah na palsunya hadis sahih. Sehingga lon baca salah tidro ahli hadis bernama Al-Hafidh Abu Abdurrahman Ad-Dibai. Tahu namanya? Al-Hafidh Abu Abdurrahman Ad-Dibai Asy-Syabili.
Apa kata beliau? Bahwa diberikan air oleh Allah kepada Abu Lahab laknatullah itu berkat karena beliau memerdekakan budak bernama Suwaibah al-Aslamiyah. Nyolong tanya mbak anak-anak lo ni, adik-adik mertua. Paduk draw nyan ibu susuan Nabi Muhammad. Suwaibahnya tahu ni? Suwaibah. Nanti dengar Suwaibah. Tahu nya? Suwaibahnya ibu susuan Nabi. Suwaibah al-Aslamiyah. Telainnya tolong. Ha? Halimatus Sa'diyah. Leh daripadanya tolong. Nah, jawaban. Tolong. Hati-hati kita dia bohongi sejarah. Lawiknya katanya sampai takkan ibu susuan Nabi dua orang. Padahal ada satu orang lagi. Siapa? Tiro tu mak susuan Nabi. So. Mak susuan Nabi satu lagi ibunya sendiri. Namanya Siti Aminah. Apa kau tinggal Siti Aminah? Urung paling fon yang juk susu Nabi adalah Siti Aminah. Walaupun leh daripadanya mak Rasulullah hanali susu sehingga dikasihlah ke Suwaibah al-Aslamiyah, dikasihlah ke Halimatus Sa'diyah. Jadi betul sejarah. Ya. Ni tambahlah referensi. Baik pegah mak susuan Nabi yang 2, 3. Satu yang pertama fontat lahir Nabi adalah ya ibunya sendiri Siti Ami. Yang sama lagi urun tanya, pada draw rinong Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pada draw rinong. Lu tanya di gotu, sama lagi bunuh. Pada draw rinong Nabi Ibrahim 2. Yang pertama Siti Sarah, yang kedua Siti Hajar. Terus tu tahu. Terus isteri Nabi Ibrahim. Inong yang kele Nabi Ibrahim berasal dari Sumatera. Anda dengar? Inong Nabi Ibrahim dari Sumatera yang apa? Dari Asia Tenggara. Nanti dengar kan? Nanti dengar. Inong Nabi Ibrahim ayah yang kele bernama Siti Qaturah. Nah sejarawan nepegahkan Siti Qaturah, Siti Kanturah. Siti Qaturah menurut dalam kitab Bidayah wa Nihayah Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i bahwa beliau menyetujui inong Nabi Ibrahim lero. Dalam kitab Imam Ibnu Katsir Bidayah wa Nihayah dan kitab almarhum Abuya Hamka dalam kitab beliau bernama Tafsir Al-Azhar menulis bahwa inong yang kele Nabi Ibrahim Siti Qaturah. Siti Qaturahnya nyan pakai bungong tapi inong. Dan bungongnya hanya di Timur Tengah, tapi di Asia Tenggara. Ya. So yang bukannya kau bibikan Abuya Hamka dalam bukunya Tafsir Al-Azhar dan Syekh Abdul Fida Ibnu Katsir Tafsirul Al-Hadis dalam kitab beliau Bidayah wa Nihayah. Ya. Alhamdulillah berarti nasaboh hal yang aneh yang terjadi di Aceh ni. Baik ada yang kailikun anali dan singoh mungkin ada yang sebelum kiamat na sesuatu yang akan terjadi di Nangrau Gedanyona. Wallahu a'lam bagaimana hukum nunggu. Imam Mahdi part hidup Imam Mahdi. Mungkin dari Aceh hidup kan bisa jadi kan? Ya kan? Di Arab Saudi hanali keturunan Rasulullah. Di Mekah hanali keturunan Nabi Muhammad. Di Madinah hanali keturunan Nabi Muhammad. Bahkan kakak nunggu saya yang kenyan Ibnu Saud dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang orangnya gedanya kenal dengan Wahabi. Ya. Sedangkan Imam Mahdi berasal dari keturunan Rasulullah. Dipat dino yang paling le keturunan Rasulullah. Indonesia
Bisa jadi, dan secara sejarah yang memperjuangkan Aceh ini juga tidak lepas dari keturunan Rasulullah. Habib di Buga, Habib Abdurrahman yang sajan dengan Panglima Tibang, itu juga membantu perjuangan Islam yang ada di Aceh. Kemudian kah mudah-mudahan tengku bisa jadi ke depan Imam Mahdi itu berasal dari Aceh. Wallahu alam, bisa jadi lo pegang. Kah lo pelajari. Sebuah masa ketika Nabi Muhammad baru lahir, maka budak Suwaibahnya budak Abu Lahab, Suwaibahnya budak Abu Lahab. Nyan dalam kamarnya Siti Aminah, Asiyah yaitu keluarga Fir'aun, kemudian Siti Maryam yaitu mak Nabi Isa, kemudian Halimatu Sa'diyah, Suwaibah al-Aslamiyah. Nyan dalam kamarnya ketika itu Rasulullah ya dilahirkan oleh ibunya, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad lahir. Ketika Nabi Muhammad lahir, maka ijaklah Suwaibah al-Aslamiyah nu, ijak lapor bak tuan. Ijak bak tuan banyak dan bernama Abu Lahab. Pahili ke pintu, maka itanya, Abu, nyo kalahe Muhammad. Itu bilah Abu Lahab. Tahu yang kah pegah mana? Muhammad tahu. Muhammad anak Abdullah tahu bohnan kakek. Jadi nan Muhammad. Ya, pakai Muhammad kalahe anak Abdullah kalahe Abu. Kalahe anak Abdullah ka Muhammad nan nyo. Putih dah Abu. Putih merah Abu. Memang betul-betul ganteng Abu kalau leh di rumah. Oh kau betul. Menyumbang perhatian Suwaibah. Ija Abu Lahab ja wet gede atret rumah, ya cok peng. Ya cok pengnya. Ya bahasa adanya ya bahasa orang awal kan dirham dinar dirham. Ija pengnya, ijo ba Suwaibah. Bukan Abu Lahab. Suwaibah. Oh mak senang tak hati loronya. Betul-betul senang lo Suwaibah. Munang Suwaibah apa? Nyo no cok pengnya dinar dirham nyo. Necoknya Suwaibah dan kah Suwaibah kalau merdekakan. Karena lu senang lahir Muhammad orangnya. Berangkat laju. Wah senang tak Suwaibah masanya. Kah merdeka Suwaibah. Nyo alasan ayah. Kenapa Allah memberikan nikmat air kepada Abu Lahab. Hadis sahih. Riwayat Imam Bukhari. Jadi ada yang bugahnya ke hadis palsu ya. Kalau pengedraan dengan tu. Karena lu kalau teliti hadisnya. Hadis riwayat Al-Bukhari, Abu Lahab diberi air dalam kubur karena memerdekakan Suwaibah, senang kepada lahir Muhammad. Maka yang pakai phone maulud tahu ya phone maulud. Abu Lahab. Kon syekh tu. Kon syekh, kon ulama. Sehingga waktu lu baca hadisnya, lu salawat pada Rasulullah. Betul-betul coba lihat. Bak tingkat Abu Lahab ayah. Abu Lahab nyan kan orang Islam. Orang Islam yang kau orang beriman. Nak beriman Abu Lahab. Hanya kan? Orang yang paling benci dengan Rasulullah yang Abu Lahab. Yang membacut hana bantu Nabi Muhammad yang Abu Lahab. Tapi Allah tak pandang bulu. Siapapun yang berkasih sayang kepada kekasihku Muhammad, Budakah dia, Hindukah dia, Yahudikah dia, Nasranikah dia, Konghucukah dia. Kalau dia berbaik hati kepada kekasihku Muhammad, aku balas dia dalam kubur. 4 bukti Abu Lahab diberi air oleh Allah Subhanahu. 4 modal Abu Lahab ijuk nikmat oleh Allah. Ana le modal kan? Ya cok peng, juk bak Suwaibah ka merdeka, lem bahagia lahir Muhammad. Bahagia betul. Ijuk nikmat oleh Allah dalam kubur. Maka Al-Imam Syekh Al-Hafidh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, kalau Abu Lahab saja begitu, apalagi kita. Punya Abu Lahab yang kafir lagi yang mentong ijuk oleh Allah nikmat pulang ketanya ya. Yang sejak kecil kita sudah beriman kepada Rasulullah.
Yang sejak kecil kita sudah beriman kepada Allah. Yang sejak kecil kita sudah belajar mengucapkan nama Muhammad. Yang sejak kecil kita sudah diajarkan bagaimana mempelajari sejarah Nabi Muhammad. InsyaAllah tinggal kon ijo oleh Allah. Tapi mandum jus nah insyaAllah. Cuman syaratnya adalah pegat maulud harus senang hati. Bet terpaksa. Nyurundan jak kena dengar dakwah. Senang hati atau terpaksa? Punya senang hati insya-Allah nya Rabu. Sabtu, tinggal punya mati orang Sabtu. Insya-Allah orang Sabtunya ni jadi iman. Mau orang lain aku. Lagi biasa aja orang lain. Hanafi lah. Tak ada lagi biasa ni. Ya. Oh, mahayu tak Nabi Muhammad kan? Lu kena tanya, Nabi lain lagi Nabi Muhammad? Hai tak Rasulullah yang berkat Nabi Muhammad Abu Lahab merumpok dalam kubur. Oh maul kan mangat tanya. Dan lebih aneh lom Allah nya hana pandang bulu. Hana pandang bulu maksudnya hai permenthonya pu beriman pada lun pu hana bunyo berkasih sayang ngan lun lenjuk nikmat. Alhamdulillah. Ya kan? Ya kan? Nabi Muhammad itu orang yang penuhi dengan akhlakul karimah. Bukan saja akhlak beliau terkenal setelah menjadi rasul, tapi sebelum menjadi rasul sudah memiliki akhlakul karimah. Nah, hayu lagi Nabi kita nyo, aci diminta tiat. Selain Nabi kita nyo, Nabi lain mana? Hana. Kau nan? Alhamdulillah. Satu. Yang kedua, nyolong kena cerita Nabi Adam dah tu. Nabi Adam yang dikenal Abal Bashar. Abal Bashar, yaitu ayah segala manusia. Nah, sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan, yang termasuk ulama rajil mufti. Beliau menulis kitab ketika Nabi Adam berdialog dengan Allah, ya, Nabi Adam tengah berdialog dengan Allah masanya dalam surga. Maka Nabi Adam ijo gelar oleh Allah Aba Muhammad. What ijo gelarnya? Oh, ya Allah, laki maaf ya Allah. Pekan lun nubuh nan Aba Muhammad. Nan lun Adam ya Allah kan Muhammad. Hana pu Adam nubuh gelar kedua dengan istilah Aba Muhammad, yaitu kakek si Muhammad. Right? Sehingga Nabi Adam bertanya, Ya Rabbi, lima kantaini Aba Muhammad. Tuhan, Lord, wahai Tuhan, kenapa sih kau beri aku nama dengan sebutan Abu Muhammad? Padahal nalun adalah Adam, bukan Muhammad. Maka Allah menjawab, Adam, irfa' ra'saka ya Adam. Coba engkau bangun dulu, coba bangun Adam, bangun. Ada budak bangun ya. Kalau menyo dalam kitab ni kan apa istilah dia kan? Sadaiqul ars. Sadaiqul ars kan istilah dia cahayanya kena gebak aras Allahnya. Nah tabuh cahaya putih laju guna cahaya, putar-putarnya baras Allah. Putih kena baras Allah. Maka ikalah Nabi Adam. Waktu kalau cahayanya tengah apa? Di aras Allahnya. Nabi Adam bertanya, "Ma hadzal nur ya Allah?" Ini cahaya apa ya Allah? Maka Allah menjawab, "Hadza min nabiyyin min dzurriyyatika. Wasmuhu fis samai Ahmad wa fil ardi Muhammad." Adam, ketahuilah bahwa cahaya yang berputar-putar yang menyelimuti arasku ini adalah salah seorang cahaya min dzurriyyatika, salah seorang cahaya yang akan lahir dari keturunanmu. Ismuhu fis sama, namanya dikenal di langit dengan sebutan Ahmad, wa fil ardi Muhammad, dan namanya di bumi namanya dikenal Muhammad. Nabi Adam sejak dulu sudah kenal dengan nama Muhammad.
Kemudian nak cerita ada ilmu ketika Nabi Adam berdoa, nyo kalimat Nabi Adam menyujud dah pakai nyo lu sembahyang pakai doanya. Nabi Adam pernah berdoa, ya ilahi, wahai Tuhanku, as'aluka bihaqqi Muhammadin lima ghafartali ya Rabbi. Ya Allah, nepu ampun dosa lun ya Allah, karena dosa lun kalau tak ya Allah, nepu ampun dosa lun ya Allah, bihaqqi Muhammadin, karena keberkahan Nabi Muhammad. Nian mak kamu jinya anak kena aduk maknya. Payah aduk mana? Kak, kena aduk maknya baik kena. Tapi anak puji kadang tu mah kena hujan lun tengku dengar ceramah anak pu don pegah habar laju, anak pu lum bah sakit karena Nabi Muhammad. InsyaAllah tengok hotel mati, insyaAllah hidup pahala. Jumpa anak pun nak puji. Atau mana dia punya katanya duk sajan dengan hati ikhlas kerana Rasulullah, mudah-mudahan tengok katanya hidup pahala, hidup nikmat oleh Allah. Dia tanya kan lagi Abu Lahab napeng sehingga Allah tunjuk nikmat Abu Lahab. Hana peng dia tanya. Kajinlah tengku nu pegah haba laju lendu saja nang jeun len bersalawat pada Rasulullah. Mudah-mudahan ya Allah pegah ba Allah ya Allah Tuhanku. Lenduknya dengan maulud, lenduklah hadiri majlis maulud karena baginda Rasulullah. Len sakit terserah ya Allah, len sakit pun terserah. Yang penting karena Rasulullah. Nah hidup pahalanya insya-Allah Allah kasih. Kawanan, hai buat tingkat Abu Lahab hidup nikmat. Pulang-pulangnya kan? Abu Lahab kau orang Islam, Abu Lahab kau orang beriman kepada Rasulullah, tapi dikasih oleh Allah. Kah? Menyomenan yang kena hujan, yang je puas kena mak, pindah kena mak. Menyoh hujan duk juh nak pu. Enam ternak. Lu lanjutkan cerita. Lu kena pegah haba masalah cerita Nabi Adam menyaksikan keajaiban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam berdoa, nyo doa Nabi Adam, menyujud dia pakai itu, dia sembahyang, dia hafal. Nabi Adam pernah berdoa dalam kitab Al-Mustadrak karya Imam Al-Hakim. Nabi Adam berdoa mana? Ilahi, as'aluka bihaqqi Muhammadin lama ghafartali. Ya Allah, tolong lun ya Allah, nepu ampun lun ya Allah dengan keberkahan Muhammad. Maka ketika itu Allah bertanya, Adam, ya Allah, kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluquhu ya Adam? Adam, dari mana kau tahu Muhammad sedangkan aku belum menciptakan Muhammad? Ya? Kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluquhu? Dari mana kau tahu Muhammad? Aku belum menciptakannya. Maka Nabi Adam menjawab, ya Allah, ketika engkau meniupkan ruh ke tubuhku, ketika engkau meniupkan hidup dalam tubuhku, aku membuka mata ya Allah. Farasi, aku membuka mata lalu aku melihat, aku mengangkat kepalaku ya Allah. Maktuban, tertulis di salah satu tiang arasmu ya Allah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, pertama kali kau tiupkan ruh kepada aku membuka mata. Ketika itu aku melihat salah satu tiang arasmu tertulis la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Aku pun tahu ternyata ada nama mulia selain namamu ya Allah, namanya Muhammad. Oleh karena itu ya Allah, aku meminta dengan nama Muhammadnya doa Nabi Adamnya. Gimana doa Nabi Adam? Ya Rabbi, as'aluka bihaqqi Muhammadin lama ghafartali. Ini doa Nabi Adam dalam kitab Al-Mustadrak karya Imam Al-Hakim. Ya Rabbi, ya Tuhan, as'aluka, aku meminta
bihaqqi Muhammadin, dengan keberkahan Nabi Muhammad, lama ghafartali, ketika engkau mengampuni dosa. Maka Allah bertanya, dari mana kau tahu nama Muhammad? Nabi Adam menjawab, aku tahu karena di tiang aras tertulis ada nama yang indah selain namamu, namanya Muhammad. Lantas apa yang Allah jawab? Ya Adam, iya ya Allah. Labbaik ya Allah. Ada apa ya Allah? Adam, ya sadaqta Adam. Ud'uni bihaqqihi ya Adam. Ghafartu laka walaula Muhammadun ma khalaqtu laka ya Adam. Adam, benar apa yang kau katakan tadi. Ternyata memang adalah selain namaku ada nama kekasihku. Itulah kugandengkan selalu bersama dia. Ud'uni Adam bihaqqihi. Kalau begitu, setiap engkau berdoa, mintalah doa dengan sebutan Muhammad. Nyo adab gedanya berdoa ya. Nyo gedanya berdoa anak tak kenal Muhammad, anak adab itu. Tahu yang buka Umar bin Khattab dalam kitab I'anatul Talibin jilid 2 memang salah alun 2. Acik ni buka kitab yang Talibin jilid 2 di dalam. Nah tulis ni Umar bin Khattab pernah berkata, "Inna du'a mauqufun bainas sama'i wal ard." Doa yang kita panjatkannya ternyata hanya merumpuk langsung ke Allah. Jadi mauqufun bainas sama'i wal ard, doa kita terkadang teruk ke langit, antara bumi dan langit ayat ke hati. Tersendat doa katanya. Hatta yusalli ala nabi, sebelum engkau mau bersalawat kepada Rasulullah. Yang pegahnya Umar bin Khattab. Menyomenan nelaki Allah, ya Allah nujuklah alun tabuh motor ribon tabuh menyohajat tabuh ribon kajilah ya Allah Mitsubishi kaji dengan keberkahan Nabi Muhammad. Laku dah perapeh 2 bulan, 2 bulan, 4 bulan, hantuk turun. Dibugah dari buah bibi, ayu berdoa dengan Muhammad. Mana nak motor 2 bulan kan teruk. Yang tak salah yang lu yang salah atau yang berdoa adalah. Kemudian Allah itu bukan enggak kasih apa yang kita minta, karena Allah itu bukan Tuhan yang menyalahi janji. Allah berfirman dalam Al-Quran, Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tak menyalahi janji. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Ternyata terkadang katanya tua ayah, wate talake motor ribon saboh inovanyan, hanijo oleh Allah, kemudian terkena Allah kan menang caranya. Cara Allah mengabulkan doa katanya ada kalanya putbah. Jangan jelaskan dalam kitab tasawuf. Ada 4 buah cara Allah mengabulkan doa seorang hamba. Pertama, wadatalake moto Allah juk langsung. Taboh. Yang kedua, ada kalanya wadatalake moto hani juk oleh Allah. Pajan juk dosa diampuni. Yang paling penting, moto atau dosa? Moto. Kata belum moto je tu. Ya. Yang kau jelau yang kibanjaraman. Ya. Kadangku ada kalanya Allah mengabulkan doa bukan dikasih motor, bukan dikasih mobil, bukan dihapuskan dosa, tapi gimana cara? Dihapus sedikit azab dalam kubur. Penting kan? Mudah-mudahan mohon motor atau azab mudahnya dikurangi oleh Allah. Yang nomor 4, yang paling penting, cara Allah mengabulkan doa katanya. Nyo yang keputnyo yang le tak urang menyesai tu. Le tak urang laki doa Allah menyesai nombor put nam rompok. Cara Allah mengabulkan doa terkadang wate danyo laki moto Innova sabo haijo oleh Allah handi jo, tapi dosa juga tidak dikurangi, tapi dikubur juga tidak dikurangi azabnya. Pajan Allah jo tengok wate kita yang merompok langsung dengan Allah di yaumul mahsyar, di yaumul hisab. Apa kata Allah? Wahai hambaku, memang kau banyak dosa, memang kau banyak salah, memang kau banyak perbuatan yang perbuatan yang jahat, tapi dulu kau berdoa kepada-Aku, kau bersabar terhadap apa yang tidak Aku berikan. Hari ini ku selesaikan doa yang kau panjatkan itu. Maka ijo oleh Allah doa, maka itu kurun.
dosa katanya ketika yaumul hisab. Nah, dalam riwayat kitab tasawuf nyokuh yang tengok katanya letak ni thai tu. Tengok letak orang ni thai bab yaumul mahsyar berumpama Allah, ternyata doa kita sudah sering dikabulkan, tidak dikabulkan di yaumul hisab. Kemudian maka kesimpulannya beginilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenal oleh Nabi Adam dengan sebutan Aba Muhammad. Kak menyomenan khusus panitia, khusus orang yang kelih pegak-pegaknya, khusus orang dah mendung kerja kena walaupun kena ujian dan perjelaskan bacut. Menyomenan ayah, menyomenan mak. Abu Lahab saja diberi oleh Allah nikmat, apalagi kita munyo ikhlas dah najak kena dengar dakwah, munyo ikhlas panitia rohnya mandung keringat, munyo ikhlas ayah-ayah ajak kena dengar dakwah walaupun kena ujian, insya-Allah tengok kutanya lebih hijau oleh Allah nikmat lebih daripada Abu Lahab. Baik, sebenarnya letak cerita termasuk cerita Nabi Musa merumpok dengan Rasulullah nyantu menyokan ranah ro, yaitu acara Isra Mi'raj. Acara Isra Mi'raj nyana kejadian-kejadian aneh yang Nabi Muhammad merumpok dengan Nabi Adam, dialog pu yang terjadi buat Nabi Adam, waktu merumpok langit kedua, merumpok dengan Nabi lain, waktu merumpok kedih Nabi Musa langit ke-6, waktu merumpok kedih langit ke-7 Nabi Ibrahim, nyampui pegah haban, dialog pu yang tengah terjadi antara Nabi Muhammad dengan nabi-nabinya. Nya insya-Allah dalam Isra Mi'raj. Malamnya ilun tuan kena pegah bahawa Rasulullah yang berakhlakul karimah sama seperti akhlak Al-Quran. Bak sabahura naik jak urang, jak bak tempat rumah Nabi, maka Nabi setelah tidur urangnya tanya, Aisyah, jadi akhlak Rasulullah gimana Aisyah? Maka jawab oleh Aisyah, kana khalquhu bi khalqil Quran. Bahwa akhlak Nabi ini sama seperti akhlak Al-Quran. Mari kita buktikan akhlak Nabi Muhammad. Akhlak Nabi, setiap Nabi nak akhlak. Nabi Musa nak akhlak, Nabi Harun nak akhlak, Nabi Adam nak akhlak, mandum Nabi nak dititipkan oleh Allah akhlak. Tapi cuma Nabi kita yang akhlak betul-betul halus akhlak beliau. Malamnya lu kena cerita baca tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi Muhammad hanali, nyo katanya buktikan langsung pelajaran akhlak yang Nabi titipkan kepada salah seorang sahabat bernama Umar bin Khattab. Jadi ketika Umar bin Khattab menyebarkan Islam terus ke Mesir. Waktu Islam terus Mesir, hana pemimpin, maka dikirimlah ketika itu Anas bin Malik. Ya, dikirimlah ketika itu Anas bin Malik, sahabat Rasulullah. Maka nak salah sidro Yahudinya na rumah sama. Nyan Yahudinya rumah pas samping rumah kerajaan si Anasnya. Kan? Jadi pegah le Anas bin Malik kan. Nyo mana cara? Nyo hanapah menyona kerajaan na rumah Yahudi gubuk samping rumah dia. Karena ada rencana kena pergi masjid. Dia rencana kena pergi masjid. Ditanya oleh ajudannya, mana gubernur. Kiban tak pergi masjid, menyena rumah orang Yahudi sampai rumah orang. Cara dia mudah. Nejak bak orang Yahudinya, maka nelaki belau. Oh, kau deh. Kiban kaji nejak tu. Maka ijaklah ajudan Anas. Janganlah ke rumah Yahudi yang gubuknya Tuhannya hanya bahasanya hanya pakai ilai lah. Tidak kena Yahudi. Ya, okey. Nyo rumah orang. Ya. Nyo rencana gubernur Mesir kena pergi masjid. Dan lahan masjid ka kena bak tempat ron wahai Yahudi. Jadi, mana? Khalifah, gubernur laki beliau rumah dia. Oh baik, dah nak beliau. 2 kali lipat hijau. Hana beliau dah. Le kali lipat. Hana beliau. 10 kali lipat.
Kalau pegang hana laju. Oh, benar kan? Kaji. Ni balik ajudan balik dia lapor ba anak. Gubernur, nyo, hang piblo rumah ti Yahudinya. Oh, punya hang piblo gusur. Maka digusur watai kena gusur, itu bi imata Yahudinya. Itu bi imata dalam hati pegah. Ternyata beginilah Islam. Islam itu keras. Islam itu begini modelnya. Hak orang miskin ditindas. Rumah kita ditindas. Maka ikanlah Yahudi menyomenan nepreh akan lapor bak presiden. Masanya presiden adalah Umar bin Khattab. Nah, masanya kan anak presiden. Menurut istilah lain adalah khalifah. Nepreh dan lapornya bak khalifah. Maka jak urung Yahudi kan, jak lapor ke dia bak Umar bin Khattab berangkat dari Mesir Madinah. Nyat pesawat mak, ayah, ngom pesawat aja aku deh Mesir dari Mekah. Nyat 2 jam dah sang, 3 jam dah lah. Yang ke pesawat pulang lagi sang. Nah, terus 2 minggunya nak terus Madinah. Ngau tapak aja. Hijak Yahudinya dengan rasa tangis, dengan rasa hati beliau. Itu bidi mata. Dalam hatinya sampai kenyang sang anak Islam, bakal menan Islam. Yang lendengar Islam ternyata rahmat. Ternyata Islam hana menan rumah lon kadi gusur. Rumah lon kai pancau. Mohon pancau. Yang mana neprai lon lenjak bak khalifah. Maka ijak Yahudi. Bak pertengahan jalan. Ipikir Yahudi nyo sang lon balik long yo. Pakau balik Yahudi kan? Karena pikir Yahudi munyo gubernur Mesir lagi yang model, apalagi presiden. Tang lebih jahat lom tang khalifah, lebih jahat daripada gubernur Mesir. Alah kakelah munyo nan jajulah. Kiban terjadilah ke Madinah. Ijab bacur, tinggal teruk Madinah. Teruk Madinah. Waktu teruk bak pintu Madinah. Nah salah tidur urung tengah di baru bak ke. Yang bahasanya dia atas balai menan lah. Na itu na. Ijak Yahudi ya. Pak. Kenal Umar Pak? Kenal. Di mana dia Pak? Di istana. Istananya dari apa Pak? Istananya terbuat dari lumpur dan tanah. Baju kebesarannya apa Pak? Baju kebesarannya anak yatim dan janda-janda tua. Maksudnya? Ya gitu maksudnya. Mungkin ada urung tengok nya. Maksudnya apa Pak? Maksudnya bahwa rumah dia itu dari lumpur. Karena dimanapun dia tinggal, dia tetap itu rumahnya. Terus maksud baju kebesarannya dari anak yatim apa maksud? Dia itu berpakaian seperti anak yatim dan selalu bersahaja kepada janda-janda tua. Terus Umarnya mana Pak? Di depan ente. Maksudnya? Iya, kamu tanya siapa? Umar. Umar itu di depan kamu sekarang itu Umar. Ipugah le urun tengok ternyata orang tengoknya kena Umar. Baru pakai tengoknya. Dipakai baju lagi orang miskin ni berubah kayak itu Jadi Bapak Umar, ya saya Umar. Ada apa? Begini Pak, saya mau lapor Pak. Lapor apa? Gubernur Bapak di Mesir main gusur aja Pak. Gimana maksudnya? Rumah saya mau digusur Pak. Jadi mau digusur? Iya Pak. Terus kesini ngapain? Saya meminta keadilan Pak. Karena Bapak sebagai presiden di sini, saya minta keadilan. Rumah saya mau dibeli, saya nggak kasih Pak. Mau digusur Pak. Oh, ya. Mana? Nejak kedai, tempat sampahnya, ibu kali Umar. Nejak tempat sampah, minta tolong, necok tolong tak boleh. Kapun yang Yahudinya. Ijak lapor kena jangan minta keadilan, ni ulake, minta tolong. Minta tolong tempat sampah ya. Dibugah legonya Pak. Di Mesir pun banyak tulang Pak. Ambil saja sudah tulang, ambil. Hijak Yahudinya. Hijak Yahudi minta tulungnya. Krok-krok dan anak minta merompok mikro. Merompok tulung unta. Mungkin nak ubinya tulung unta.
Ijo tolong untanya Pak Umar. Ini Pak Khalifah. Ya. Icok pudeng oleh Umar. Diambil pedang oleh Umar, digores tulang untang. Krek gores. Nah, sudah. Wahai Yahudi, ya, kau bawa tulang ini, kau kasih ke gubernur Mesir. Maksudnya apa? Udah jangan banyak bicara, bawa. Jadi nguntulengnya kai pikirnya pu kejadian kapunggung Yahudinya. Yahudinya jauh Madinah lah ke keadilan dari seorang presiden karena rumahnya kan digusur, mulai digusur. Terus kenan kalau ke kami tulungnya kapuneng Yahudinya, bat tengah jalan tu pergi ban berkhabar pak gubernur tu. Tulung hijau. Punya kita kan proposal. Ya lah ke proposal hijau. Ah ini tame. Punya Yahudi punya kan proposal tapi tulang. Sehingga sampailah ke gubernur Mesir, tugaslah Yahudi. Pak Gubernur, iya. Kenapa? Pak, saya baru pulang dari Madinah. Terus, saya jumpa Umar, Pak. Kamu jumpa Umar? Apa kata Umar? Apa yang diberi oleh Umar? Kata Umar, tak ada apa-apa, Pak. Cuma tulang. Apa maksudnya tulang? Ini Pak tulang. Dikandon oleh Gubernur Mesir. Dulu, karena nagarisan pudeng Umar, maka betot-totlah Gubernur Mesirnya. Kayak debi roh kan. Itu debi roh Gubernur Mesir. Itu debi roh kemudian betot-tot dipegah oleh Gubernur Mesir. Wahai ajudan, ne pudang lamnya rumah Yahudi. Pudang lam. Ka punai lam si Yahudi yang mana? Ka bedu ka punai ka? Ija ba Umar laki ka dalam hijau tulungnya ka punai yang tabo. Kemudian ba tengah jalan dipegah ba akiban cara pegah abang gubernur ngan tulungnya. Wate katro ba gubernur tiba-tiba kayak budang dalam rumah Yahudi yang mana? Kayak budang dalam. Sehingga Yahudi bertanya, Pak Gubernur, iya, sebenarnya apa sih yang terjadi? Saya pusing Pak. Saya ke Madinah dikasih tulang. Bapak lihat tulang pun takut. Kemudian, nah itulah kamu lapor-lapor aja. Bukan oleh Gubernur. Kamu tahu apa arti tulang ini? Tidak Pak. Kamu tahu apa arti pemberian Umar ini? Tidak. Garisan yang ada di tengah tulang ini memberi pesan kepada saya seorang gubernur. Hai Pak Gubernur, kalau engkau tidak bisa berbuat adil di Mesir, maka aku yang akan meluruskan kau seperti aku luruskan pedang ini. Setelah aku meluruskan tulang ini. Oh begitu. Ya. Dipikir Yahudinya itu kapan ya? Ngontulung takut gubernur dikalah. Lebihnya kan ada kok ngontulung kan? Ya, ngontulung takut. Maka ketika itu, oh berarti Islam itu adil ya Pak? Oh adil. Ya udahlah Pak kalau begitu ambil saja rumah saya Pak. Jadi lahannya ambil juga. Iya Pak ambil Pak. Rumahnya ambil semua Pak. Pemberian saya. Saya beli enggak. Khusus saya kasih untuk Bapak buat masjid. Maka beliau pun berucap, Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yahudi masuk Islam karena tulang. Siapa yang mendidik Umar seperti itu? Rasulullah. Inilah yang membuat kita memandang bahwa Nabi Muhammad mendidik murid-muridnya seperti itu dengan akhlakul karimah. Jadi hana kon lagi urung pegah bawa Islam ngon pedeng main. Leweknya kai tibit ISIS jan. Dipegahlah bawa Islam itu sama seperti ISIS. Wallahu alam, bahkan di Indonesia ada yang katakan Indonesia sebahagian rakyatnya sudah mulai Islamfobia. Ada pun Islamfobia. Ha? Islamfobianya tadi kaya ngon Islam. Baca-baca undang tamung Islam ka kena tenar nya, ka kena di pun nanti dihina lek kau. Diintimidasi. Ya kan? Contoh ile punya di Aceh mungkin mantang jelah kedanya pakai cadar urinau. Aceh jak Jakarta, nyen teroris sebegah dulu. Iyalah teroris kali wadi. Mangki bancik taplung teroris segala. Di negeri kita sudah ada Islamfobia, orang sudah mulai takut dengan Islam. Dan cara untuk penghancur Islam di Aceh, penghancur Islam yang di Indonesia mudah tak.
Caranya naikkan opini agar Islam selalu dianggap teroris. Ketika Macron, dan dengar kasus Macron yang hina Nabi Muhammad. Hana berita apakah Macron yang teroris? Hana berita. Hana kan? Hai Macron waktu hina Nabi Muhammad. Pui buka si Macron yang pakai kartun Nabi Muhammad. Nah dengar kan? Nah kalau berita kan? Hingga luntuan sajan ormas Islam masanya kamu jak demo di Masjid Raya. Ilo lonjak masanya lo buka khabar macam tentang kebijakan Macron yang menghina Rasulullah. Tapi ana pegah yang teroris. Yang kasus game, yang dia hati main game yang urung tengah sembayang di Amerika. Di Amerika pupat di Inggris pun Amerika. Yang urung ngom senjata, urung tengah sembayang, urung Islam ditembak laju. Sehingga diinterogasi oleh polisi. Kenapa engkau menembak? Karena saya terinspirasi dari game tembak-tembaknya. Iblo senjata ditembak mendurungnya. Sampai kapanpun yang seperti itu, terornya hanya pegahnya teroris. Dalam kejadian pengusiran penduduk Myanmar. Kamu nanti tidak ada istilah teroris. Maka oleh karena itu katruk yang kali Nabi sampaikan, la taqumus saah, tak akan terjadi kiamat hatta tadhiral fitan, sampai kamu menerima satu masa yang disebut masa fitnah. Nyo gedanya katruk ba masa fitnah. Uronyo gedanya ada yang betul yang ka salah, ada yang salah yang ka betul. Dan urang cukup palih lo menau. Urang mencit, pegah sedekah lo. Anu juk lon 30 be sedekah. Puput naik silah sedekah dalam cip. Yang kan pulau agamanya. Nya kan? Nyampak kejadian yang tutung rumah, hidup rumah gara-gara hidup lehmak pencip. Pak kejadian. Hello baca berita dulu. Hidup lehmak pen, hidup dau cip, mana nak hidup di rumah? Kita sudah berhasil diinjak-injak kembali oleh mereka yang tak suka Islam. Padahal Allah sudah mewanti-wanti. Allah sudah berfirman, ya Muhammad, walan tarda ankal yahudu wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Muhammad, Yahudi dan Nasrani tak akan pernah ridha melihatmu Muhammad. Mereka akan terus berbuat kejahatan sampai hari kiamat. Maka Indonesia sudah mencapai target. Apa targetnya? Membuat orang Islam takut dengan Islamnya sendiri. Ya kan? Ya kan? Ini udahnya mau Jakrong ya, mau di Aceh mungkin biasalah. Kawanan, Aceh tinggal jak umol gede, umol Jakarta pakai Jakrong. Yang pasti dianggap oleh urungnya cekalo ni awak pungo itu dia. Urung bercadar diken teroris. Ya. Apa sih fenomena yang sedang terjadi di negeri ini? Nabi palsu terus bermunculan, korupsi sulit diberantas, keadilan sulit ditegakkan, akidah ka pupu kai tebik di Aceh, Syiah ka hadir di Aceh, pulau majir di Aceh, Mu'tazilah. Jadi kita nyo mana mak guna ayah. Bet tapi ke kita nyo santai lah rumah nyan biasa aja dah berjubu, alih dah hana. Aceh sedang dalam masa kritis akidahnya. Kenapa? Sudah muncul yang disebut Khawarij di Aceh. Karena lah metibit Syiah, diulele baru merumpok urun Syiah tengah pakai madrasah. Pulang mau menyeka madrasah itu ke pulang nama. Tengah tapreh long hancur akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan lebih paralom awak Khawarij kalau thai pakai dayah ini. Kai bobohnan lagi kita nyocit Ahlussunnah wal Jamaah. Hati-hati kan. Maka lon lonjuk pesannya loncok dari kitab Qanun Muqta Alam dari Raja Dron Mendum. Nama beliau Sultan Al-Imam Al-Adil Muqta Alam Iskandar Muda. Nyo pesan Iskandar Muda. Dengar moga-moga. Pesan Iskandar Muda dalam kitab Qanun Muqta Alam yang ditulis oleh Sultan Ali Muayyad Shah, Raja Kerajaan Aceh. Apa kata beliau? Jangan terima 72 golongan sesat, Khawarij, Mu'tazilah dan Syiah dan seterusnya. Monya urang dan terima akidahnya di Aceh, maka yakinilah urang Aceh akan huru hara. Menan dalam bahasa kitab belum baca. So yang pegahnya, so yang beri pesannya Iskandar Muda.
Mungkin orang Jawa ini hanapu dengar, hanapu dengar. Hanam telah. Tapi orang danyo mandung orang Aceh dan raja ke danyo orang Aceh. Menyo oleh karenanya dia dengar berkat pesan sekadar mudah, jangan terima ajaran Khawarij, jangan terima Mu'tazilah, jangan terima Syiah. Tapi kadang orang nak faham Syiahnya pula. Syiahnya puarti, kiban model Syiahnya. Syiahnya orang yang mengkafirkan Abu Bakar. Menyuruh orang Syiahnya Abu Bakar kafir, Umar kafir, Utsman kafir, pula Ali hana kafir. Ya, punya Syiah benar. Nah, tabuh tu punya Syiah ya, mungkin bisa jadi di Indonesia, di Aceh dia apa? Beta bukan Indonesia. Di Aceh mungkin mantong mid lah. Tapi dino yang kaluhar adalah Khawarij. Nyolong pak-pak mantong ceramah maulud sampaikan. Agar orang mufaham bahawa gedanya dalam kondisi darurat akidah. Ahlussunnah wal Jamaah sudah mulai sedikit demi sedikit hilang. Ahlussunnah wal Jamaahnya kiban bu. Iskandar Muda berkata Ahlussunnah wal Jamaah dalam konum alam Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Kemudian nyona ufumnya jabut, nyona abati intin lake kiban surahnya, put bawahnya. Kemudian Iskandar Muda menyebut Khawarij. Khawarijnya kiban bu? Khawarijnya adalah orang yang tanda-tanda haji mujenggot, yang hitam. Khawarij. Yang merah, yang hitam. Yang hitam mata. Lonjok contoh. Jadi bak masa Khalid bin Walid yang sahabat Nabi. Tiba-tiba Khalid jak Rasulullah menang. Pergi Khalid. Nabi, haji tak si fulannya Nabi. Bahkan fulannya dikira Rasulullah, jauh Rasulullah. Menang Nabi. Fulannya tahajud tapi Nabi. Tahajud tapi kemudian nyo hitam Nabi, nyo nak bekas sujud jenggot. Maka Nabi menjawab, wahai Khalid, kalau engkau ingin mengikuti syariat, ikutlah aku. Nabi hanya pegah ikut gonya, tapi ikutlah aku. Yang taboh. Nah hal yang unik, nah hal yang aneh ya. Bahkan ijak Khalid bin Walid tanya orang yang ahli ibadah tapi hanya jauh oleh Rasulullah. Oh, jangan ikut mentang orangnya hana, tapi ikutlah aku. Yang kedua, jadi ketika Rasulullah tengah bagi-bagi ghanimah, harta rampasan perang, ijaklah salah tiga orang menjenggot panjang, nyo hitam, ahli ibadah yang hafal Quran loh. Jadi ahli ibadahnya ijak. Jadi ke Rasulullah bukan? Wahai Rasulullah, engkau berbuat adillah wahai Rasulullah. Nak cocoknya. Ijak tiga orang menani ke Nabi orangnya ini ke Nabi Muhammad. Minum bahasa katanya na Abu Tumin. Wahai Abu Tumin, engkau berbuat adillah. Nak cocok? Kita ulama kan tengku kan Abu Fikran. Tapi tak berkah menani ke Abu Tumin. Nak cocok ya? Han cocok tengku. Bengeh Abu Bakar masanya. So nan konyan namanya Zulkhuwaisirah. So Zulkhuwaisirah. Zulkhuwaisirah panjang jenggot, nyo hitam, ahli Al-Quran, hafid Quran. Ijab Rasulullah sehingga apa katanya? Wahai Rasulullah, kau berbuat adillah. Mana ni ke? Yang so Nabi soji. Ijab Umar bin Khattab, Nabi nak perlai lontak ngubedeng. Umar bin Khattab hayu urang. Hana ni ngubedeng je men. Nak payah lontak ngubedeng, yang hadis sahih dengku nya. Munyo perlai hadis jan lonjok tu. Long kirim. Nah hadisnya. Ibu Rasulullah Umar be. Pakan Nabi mana Umar. Nekalan tengok cucuk-cucuk urang yo, kau akan melihat bagaimana keadaan esok mereka itu. Maka itu billah generasi Zulkhuwaisirah lagi contoh Ibnu Muljam. Ibnu Muljam Khawarij. Dia hafal Quran. Nyo ciri-ciri Khawarij be. Menyo merumpok di Aceh yang kenyang Khawarij. Ciri-ciri Khawarij hafid Quran, hafal Quran, hafal sunnah, kemudian menjenggot panjang. Atau yang pegahnya kon mandum salah. Orang ini berlindung di balik Al-Quran. Quran na salah. Hana kan? Hana. Metina han salah Quran. Terus orang kiamat Quran tidak pernah akan salah. Kemudian hadis Nabi na salah. Hana. Panjang jenggot na salah. Hana cid. Tahajud na salah. Hana cid. Tapi banyak juga penjahat mencuri dengan dalil
Al-Quran. Banyak juga para pembunuh menggunakan Al-Quran. Ahli pembunuh yang menggunakan Al-Quran. Ibnu Muljam Khawarid. Khawarid yang pulai dengku. Mana ulun cerita baca Khawarid. Nya pulai. Ketika Nabi Hanali antara Ali dan Muawiyah kan berperang. Ali dan Muawiyah katanya berperang. Pakan berperang karena na isu Utsman bin Affan yang wafat karena nyan hai peduli oleh Ali bin Abi Thalib menan dasar Muawiyah bin Abi Sufyan sehingga terjadilah perang masanya. Nah, menurut Ali bukan tidak memperdulikan siapa yang membunuh Utsman karena Ali masa itu sedang sibuk menyebarkan dakwah Islam ke seluruh tempat. Jadi haiten Muawiyah nya bereh menyemuna Khalifah Ali. Mangkiban cik kalau tak tegur hai dengar menyemuna perang, maka terjadi perang. Jadi perang Muawiyah dengan Ali. Ketika perang Muawiyah dengan Ali, menang Ali bin Abi Thalib, kalah Muawiyah. Maka itebitlah dua buah golongan masanya. Pertama, golongan Syiah. Ibu kali Syiah, Muawiyah kafir, Abu Bakar kafir, Umar kafir. Kamu pengikut setia Ali. Itebit Syiah. Itebit dalam Khawarid. Hanya Khawaridnya yang karena di Aceh. Itebit dalam Khawarid. Ibu kali Khawarid, Ali kafir, Muawiyah kafir. Dulunya kafir, tapi sekarang kafir. Kami keluar sendiri. Khawarid keluar. Maka dalam Qanun Muqta Alam yang ditulis oleh Iskandar Muda, jangan terima Khawarid di Aceh karena kalau mereka hadir, Aceh akan huru-hara. Jino lu kena tanya, kah hadir Khawarid? Kah hadir Khawarid di Aceh? Kah. Ciri-ciri Khawarid hafal Quran, sunnah, jenggot panjang-panjang. Kau nah? Contoh tunggu lagi Ibnu Muljam. Apa kata Ibnu Muljam? Wajib membunuh Ali karena Ali sudah melenceng. Yang fatwa Ibnu Muljam. Ibnu Muljamnya adalah salah tidro orang yang hafal Quran dan ahli tafsir. Tapi karena ahli Quran, ahli tafsir punya lagi wajib bunuh Ali karena Ali sudah melenceng. Ya, jadi hati-hati. Yang hafal Quran hafal laju, yang hafal sunnah Nabi hafal laju, tapi ingat jangan seperti Khawarid. Khawarid jino hanya depu Khawaridnya, tapi jino Khawarid sudah berubah nama. Berubah nama menjadi manhaj salaf. Nanti dengar manhaj salaf? Kan berubah nama ini. Karena Mesir sudah memberi fatwa tidak boleh lagi tentang manhaj salafnya di luar Ahlussunnah, maka manhaj salaf berubah nama. Pertama berubah nama menjadi Wahabi. Ilun nalun dengar surah almarhum Abuya Bashir. Abuya Luntuan, Abuya Muhyiddin. Dibegah oleh Abuya Muhyiddin bahwa di Arab Saudinya salah satu syekh bernama Abdul Wahab. Abdul Wahabnya dua dro Ahlussunnah wal Jamaah tidro melenceng. Jadi ketika tidronya melenceng, berumpuklah dengan salah tidro syekh bernama Syekh Mr. Hempel. Syekh Mr. Hempelnya adalah mata-mata asing untuk menghancurkan Islam. Maka bersatulah Muhammad bin Abdul Wahab dengan Arab Saudi. Awal kan Arab Saudi, tapi negeri Hijaz. Jadi leh gabungnya, maka orangnya berubah nama ajaran Muhammad bin Wahab disebut dengan Wahabi. Tapi hurufnya Wahabi kan mulai pudar namanya. Karena mereka sudah mulai tak bisa bergerak dengan nama Wahabi. Karena rakyat sudah tahu Wahabi itu sesat. Maka berubah nama jadi manhaj salaf. Salafiyah, salafus soleh, salaf. Dia berubah namanya, itebitlah fatwa di Mesir. Waktu lun jauh Mesir, lun tanya orang bawa Mesir. Kiban Wahabi di Mesir? Kami tak terima di Mesir Wahabi. Kalau sudah masuk mereka berceramah usir. Hanya Mesir, di Mesir. Maka berubah namalah mereka menjadi Ahlussunnah wal Jamaah. Nya hati-hatinya enggak sama lagi kitanya Ahlussunnah wal Jamaah. Menyona kajian, ayo belajar tauhid Ahlussunnah wal Jamaah. Kalon gureh le. Karena menyo katanya ngomong gure, sunnah katanya cok.
tepat silsilah guraian. Mutu dan contoh urang don buat baklun, maka lun silsilah keguruan lun bakso. Abu Yang Muhyiddin, Abu Yang Muhyiddin bakso, Abu Yang Dawali, Abu Yang Dawali bakso, ayah beliau langsung Syekh Muhammad Salim, Syekh Muhammad Salim bakso. Yang tu ba ulama-ulama terus ke ba Imam Nawawi, terus ke ba Rasulullah. Sunnah hukum je kita nyom menggure, jak mita silsilah. Kenapa? Karena kata Rasulullah, al-isnadu minad din, belajar dengan mencari sanad itu bahagian dari agama. Nah, munyo kita nyom belajar piuh bak sabuh syekh, hana merumpok syekh, hati-hati. Karena bisa jadi kata Rasulullah, fa syaikha lahu syaitan, bisa jadi gurunya syaitan. Nafuk? Itu khawarij. Maka oleh karenanya yang kena doa sampaikan, nyo masalah akidah kita nyo di Aceh sudah mulai masuk ke garis kuning. Hana terlebih garis merah. Menyokatruk merah, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kali putun dari Iskandar Muda awal sedikit demi sedikit mulai akan menghilang. Dan apa yang terjadi lehnya, gedanyo akan tayakini Allah itu punya wajah. Nyo lo jelaskan bacut lo jelaskan bacut tentang kesesatan ajaran Wahabi. Pertama, mereka meyakini bahwa Allah itu punya tangan. Berarti Allahnya najaro. Nah, mai pegah lewajan jaro Allah dengan jaronya beda, tapi Allah najaro. Nah, salah. Punya Allah najaro. Berarti Allah jaro Allahnya ubepu. Kemana? Waktu tanya Allahnya ubepu jaro. Oh raya pokoknya. Rayanya ubepu. Pasti na batas. Punya hana batas berarti hana jaro. Tapi punya hana jaro pasti ada batas. Kemana leh? Nyo waktu takalon tiangnya, nyo tiang putihnya. Waktu takalon na batas kan? Hai batas ni berarti jadi takalon berbentuk ni. Tapi punya lagi contoh lagi nyo jaro lentuan. Waktu takalon jaronya kan na batas. Hai deh laju batasinya ukuran mana. Tapi punya lembuh lagi ya. Nada jero. Hana batas. Nah, orang yang meyakini ada tangan, maka sungguh dia sudah berkeyakinan tangan itu punya batas dan Allah berarti memiliki batas. Sedangkan batas adalah sifat makhluk, berarti Allah adalah makhluk. Ya, naudzubillah min dalik. Mangki baca dalam Quran tu, ya Allah fawqa aydihim kemudian. Lagi contoh, Wahabi meyakini bahawa ada wajah Allah jannah wajah, cuma wajah Allah beda dengan wajah dia. Ya, mana jauh lewatnya. Jadi waktu tanya wajah Allah na mata. Enggak parah loh tu. Nah hidung. Ya, kemudian. Ya, jadi itu yang dianggap berbahaya oleh Iskandar Muda. Oleh karenanya jamaah dirahmatillah Allah, kita nyo mandum akidah-akidah kita nyo sama lagi akidah Iskandar Muda, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus kedek ba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah dirahmatillah Allah, ilu rasa mungkin nyo ke nyo yang inti yang kena pegah lun tuan sampaikan ba don mandum. Peget mauludnya hana rugo, membacut han rugo. Maka bekna anggapan jak maulud dengar dakwah rugo hana. Kalau putruk nyan Abu Lahab benar. Urang dah walaupun hana peng nejak adu mantan dengar mantan. Apa lagi bantu-bantu lagi nyo lebih lom pahala. Atau mana mantan tengok hoton ke pergi maulud lagi Abu Lahab laju. Cok peng laju bapa kecil nyo peng ba lun mahun lagi Abu Lahab. Menan ke tu. Mampeng bak 5 rupiah pandai nak jual Allah man dalam kubur. Minimal 50 rupiah. Kemudian 100 rupiah. Jadi yang kena dipegah bahawa di malam berbahagianya seperti mana yang sudah disampaikan oleh Abati Wano. Terima kasih kepada anak-anak muda Mandung yang berjuang untuk pegak mauludnya. Maka lentamah bacut menyuruh anak muda letak pahala. Bagaimana? Karena mereka berbuat ini untuk merayakan hari lahir Rasulullah. Dan orang yang sudah merayakan hari lahir Rasulullah yang sudah diberikan nikmat oleh Allah adalah Abu Lahab laknatullah. Jadi orang dah mandum neduk santai wala pipi rokok. Ada pipi rokok laju insya-Allah nak pahala. Cuma baik pipi rokok sampai ruang nak merokok. Ya, kamu ini jaga adab bacu kamu dah. Du balai. Hana pun aku. Ya, insya-Allah nak pahala. Mangka mau du nya dengku nak pahala. Ijo cik pahala. Mangka mau nya dengar-dengar hana peng ijo cik pahala. Apalagi orang yang jak dengar maulud sama cik orang jak
dalam kitab Irsyadul Mursyidul Amin bahawa urang yang jabut ijo Allah pahala 5. Pertama, urang yang jak mentepak ijo pahala setiap langkah kaki. Yang kedua, urang yang dengar gurau pegah khabar dalam agama ijo pahala oleh Allah. Yang kedua, urang yang buka kitab ijo pahala oleh Allah. Urang yang dengar urang tengah tanya masalah ijo pahala. Orang yang dengar jawapan gurau tengah dalam jawapan pertanyaan dijuk juga oleh Allah pahala. Maka letak pahala Allah juk bagi orang-orang yang mau mereka belajar, apalagi mau belajar tentang sejarah Islam, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mungkin teruk kena oleh sebentar pohon dulu. Karena pohon 12. Kah, jadi jamaah dirahmatillah Allah, menyomunan lun tuan sarankan tonuku burame lo. Benar istilah haji menyujud peng nujuk boleh laju. Insya-Allah tengah badanya akan diberi oleh Allah ni nikmat. Kawanan. Nah, terakhir segala lun tuan tu ceramah lun tuan ya. Lun tuan kena cerita bacun tentang kerinduan Rasulullah kepada gedanya mandu. Nabinya sebenarnya rindu tak kepada gedanya walaupun Nabi hanali. Tapi pelai nabinya mantau Nabi Muhammad. Lun jawab mantau. Nabi Muhammad yang hanali jasad beliau hanali. Ya kan? Nabi mantaunya nah. Jasad Nabi ana. Jasad Nabi ka mati. Mata Nabi ka mati, ulai Nabi ka mati, mandum ka mati. Tapi apa juga yang hidup? Ruh baginda Rasulullah. Mempat dan tepu wahai dengku Nabi Muhammad Tauhid dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan." Jangan kau kira orang yang jihad fi sabilillah mereka itu mati, bal ahyaun, namun mereka itu hidup, tapi kamu tak bisa melihatnya. Berarti orang yang jihad fisabilillah, ruh mereka hidup. Jadi na berubah man cerita-cerita lun dengar dari kau dan lun baca cik. Na sigo wate orang pegak maulud, nyo kejadian kon di Aceh di Jakarta. Na orang pegak maulud. Jadi na salah tidur orang telat jak maulud. Telat jak maulud. Maka urungnya wate katuk mahlul kiam nanti pun mahlul kiam wate tanya salawut. Wate salawut kan tanya tadong kan. Wate baca berjanji. Kan? Wate berjanji kan mahlul kiam. Kan wate tanya baca kan tadong. Nah sidra urung paling likoi dong dis. Dan telak ya. Nyo kisah aneh. Ija likot yang dong nya mahlul kiam. Tiba-tiba lah lagi sebuah kelompok pakai baju putih mendung. Di samping koknya. Hanya kejadian belum baca di Jakarta. Hijak rame-rame. Jadi tengkunya hanya perempuan ni dia fikir ya mungkin ya jamaah biasa benar. Jamaah biasanya bukan perempuan ni. Kakak malu kiam baca malu kiam, kabeh malu kiam, kau orang duduk mendung. Duduk mendung. Maka hidup tengkunya. Hidup tengkunya. Ni kalau jamaah yang betul-betul benar kah nalih. Ka gaduh yang betul benar. Maka lehnya telah tidur yang pimpin dalail kan, bahasa dia. Awaknya kan berjanji. Maka ikalonlah ternyata Rasulullah datang ke majlis orang yang tengah baca berjanji. Menyuruhkan Rasulullah itu hidup. Apa lantas kita mengira Nabi kira-kira najak najak waceh. Oh dalam benteng ni. Apabila kita merayakan Maulud betul-betul Maulud merayakan, bisa jadi Rasulullah datang. Contoh yang kedua, lonjok contoh. Nyo kejadian di Turki. Jadi waktu di Turki kan, adat orang Turki punya pegawai Maulud kan tembak senjata waktu. Karena kan beda daerah, beda cara pegawai Maulud kan. Menyong-menyong pegawai Maulud gimana? Ya, lagi-lagian lah. Na lampu menan. Nyo kamu Aceh Selatan kamu menan. Kamu Aceh Selatan pergi Maulud, pergi lagi gunung kuih menan. Nak kuih lagi masih tapi nak kuih samping. Ya, nak kuih nak bawa mano. Antum punya karak Maulud, ya nyum rame-rame ucok yang tahu yang lebih le menan.
Ya benar. Ni yang payang punya kamu Aceh Selatan benar cara buat maulud. Punya Thailand tak elok, Thailand ngong gajah aja. Yang tewa gajah betul. Paduk betul tewa gajah 7 juta betul. Nan panitia maulud yang keliling-keliling kampung ngong gajah aja. Dam Selawut. Yang punya di Patani, Thailand. Jadi beda nanggro, beda cara urang buat maulud. Punya di Turki kan menang. Turki urang senang buat maulud, cara ji cok senjata tembak batu. Senjata kau senjatanya tembak waktu bahagia sambil selawat dan dalam selawat tembak waktu ya. Jadi nah kejadian nalah ijak awak hai urang kan pelancong apa kan wisatawan. Jadi nah urang Turki ijak ikalon oh hayu dah acaranya ijak ijaklah wisatawannya ijak kalon karena unik mudah-mudahan tembak senjata kau unik. Yang dua nyo anak ngon maknya, mak ngon anak. Ajak dua. Nek ajak gede ya. Nyo kejadian fakta di Turki. Jadi waktu ajak gede. Jak kalau urut tembak ya. Tiba-tiba kena tembak adik nya. Yang pelancong uno, yang wisatawan uno ya. Nyo laki-laki wisatawan. Nyorina wisatawati. Yang nyorina. Ya kan? Wisatawan. Maka salah tembak urang yang tembak yang kena mbak anaknya. Dan urang yang dua rohnya ke orang Islam aku. Nya orang kafir. Urang Nasrani yang ana patih kepada agama Islam. Karena hayu masanya nak acara model tembak-tembak waktu kai jawabnya. Ikalon. Waktu tengah ikalonnya nak salah sidra urang yang tengah tembak ka salah peluru ka tamu dalam tubuh. Dalam tubuh urang inong yang kafir anaknya. Inan ju panik mendung panitia maulud ka panik mendung waktu Turki ya. Sehingga paniknya telefon ju ambulan kemudian melah anaknya ke rumah sakit. Ilung katua na rumah sakitnya na lu macanya. Katua na rumah sakitnya. Toronya mantana rumah sakitnya. Jadi hijak lah ambulan yang kai tebik darah ju dari abah tebik darah anak yang mana? Anak mak yang mana kan? Tebik darah halok perut kara habis darah. Kemudian tamulah dalam tabuh rumah sakit, katur rumah sakit, maka tamulah ruang ICU, maka diolah lewat dokternya, dipasangnya home lah. Maka tidur mak Tuhannya ke gundah hati, bahasanya ke galau. Kena tamu dalam kamar hanya tengok dalam operasi, icok pelurunya ke galau ya, ini ke pintu kamarnya. Bolak balik gede, balik gede, ijak gede lah. Kemudian danyo punya anak danyo dengar dalam masalah kemudian urunci kan, maka bolak baliklah mak yang menung. Sehingga itu dokter, bu, nyo sang anak dan anak trip ni, anak dan kamati, inan terkejut mak yang menung, terkejut tahu. Maka oleh terkejutnya, maka beliau laporlah bak keluarga, nasiapkan peti mati. Nasiapkan karena memang anu hana tripli akan angkat mati. Menan yang diagnosa oleh dokter. Kakelah ka imo maknya. Imo betul-betul dang imo yang bengih. Itu bit bahasa le maknya. Le maknya itu bit bahasa benar. Muhammad, kemana kau Muhammad? Aku datang ke sini Muhammad bukan untuk beriman kepada Muhammad. Anakku mau mati Muhammad karena engkau dan karena umatmu merayakan maulud. Kemana kau Muhammad? Lihatlah anakku mau mati Muhammad. Kemana engkau? Benar bahasa dia benar. Bengihlah banyak. Ka hidup, ka frustasi. Ka hana lemo, kemudian ka frustasi, ka lah. Bawa menganggap juga bawa anak yang ka mati. Kah tiba-tiba maknyo kena berangkat. Hai bahasa gedanya kena uang rumah lah, ajak siap-siap kan? Siap-siap untuk menguburkan anak dia yang sudah mati. Watai kena berangkatnya dalam hatinya lun kalon tiga tu lah anak lun kiban haba walaupun anak tripli. Watai kalonnya kan pintu kamar kan terbuka benar kan? Terbuka pintu kan. Watai kena buka nak tambang pintu kan? Tiba-tiba kai bodoh anak yang tengah operasi yang mana? Kasih operasi. Nyo kabul ke pupui nang selang-selang nang kain mandu. Ibu kali anak yang mak
Ni tolong tok pintu sihat mak. Ni tolong sihat, ni tolong kali lon, kali tolong lon mak. Tok pintu. Pakai ni tok pintu sihat mak. Tok. Kahirun mak yang mana? Yang pertama, hirun tiba-tiba ya budak. Yang bunuhnya pegah diagnosa oleh doktor karak mati, tiba-tiba budak je. Kalau lagi sihat dia benar. Yang kedua, kai lagi tok pintu, hanya tamau. Pakannya, pakan tok pintu, ni tok sihat mak, ni tok sihat. Tok sihat mak, kai tok pintu le maknya ni preh ka. Nya ka makin galau lah, mudah nak galau le, nyau ka galau lah. Ka galau lah maknya mana? Kai bolak-balik. Tinggal preh, anaknya tengah di mana? Lagi mayat udik kan mana? Yang putih mandung tengah tu. Tengah di mana? Hidup nak lagi orang dengar orang surah kitab kan mengganggu kan? Mengganggu je. Ya kahirun maknya sehingga tibiklah suara le anak yang menoma kaji tamang mak. Ina jui tanya le mak, menanya. Lu kena tanya. Yang pertama, pakan dan tiba-tiba bodoh. Bukan sehatnya. Dan yang kedua, pakan dan tiba-tiba watai lu kena tamang tok pintu. Lu jawab sihat, pakan puna masalah, puna hai. Meno mak. Laki maaf lun yu mak beno tok pintu. Mak, beno nak tidur orang jawab lun mak. Pai sampai lun duk. Maka imat oleh imat mak. Ketika yang ke oleh imatnya lung kalan orang yang putih tak wajah mak. Putih wajah mencahaya mak. Dan ketika yang ke lung makanya lung yu mak untuk tutup pintu dengan harapan lung butrep dengan orangnya. Lun ada tahu orangnya. Duduk ketika yang ke orangnya mengaku lun Muhammad. Inang ke lung bersyahadat mak. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Lun kata mu Islam mak. Lun sehat karena kaiso oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sehat anaknya menau. Itu nak leh mak menau patkah Muhammad. Kemudian ijak Nabi Muhammad rumah sakit. Yang lagi nyan, na mustahil hana terjadi pada tempat dia. Hana tunggu. Bisa jadi di suatu saat nanti apabila mauludnya meriah atau pegot, ikhlas katanya pegot, burame lo, bermeriah lo, Rasulullah datang ke tempat kita. Yang kejadian di Turki nya. Ilung ketua rumah sakitnya pernah rumah sakit, mantona rumah sakitnya. Sehingga maknya yang menuti tamu Islam, mengaku Islam dan beragama Islam. Rasulullah datang. Kemudian maka jamaah dirahmati oleh Allah. Oleh karenanya ranah Maulidur Rasulullah malamnya yang Tuhan sampaikan ke Dona Mandum, jangan pernah berhenti buat maulid. Ayo buat sekuat-kuatnya, ayo buat semeriah-meriahnya, ayo kita buat semewah-mewahnya dengan harapan kita mengharap agar Rasulullah terus saja kita ma ayah Nabi belum lagi wafat. Nabi tetap hidup sampai hari kiamat. Yang wafat hanya tubuh beliau, tapi yang hidup ruh beliau, yaitu ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Munyo di Aceh mungkin kejadian-kejadian lainnya. Tapi insyaallah tengah pertemuan lain akan luntuan cerita tentang keberadaan Rasulullah penduduk yang di Aceh. Ya, kemudian maka jamaah dirahmatillah Allah, pesan Nabi Muhammad kepada kita memandung, nabinya sayang tak kepada kita, nabinya rindu tak kepada kita. 4 bukti rindu Nabi kepadanya, 4 bukti sayang Nabi kepadanya. Nabi pernah menangis karena rindu kepada kita. Buka kitab Tafsir Al-Quranul Azim karya Syekh Abdul Fida Imam Ibnu Katsir, surat Al-Baqarah ayat ke-le. Buka surat Al-Baqarah ayat ke-le, ni baca, menurut terjemahan baca. Inan nasabu hadis, Nabi pernah menangis merindukan katanya. Ketika Nabi tebi mata, Abu Bakar bertanya, "Kenapa engkau menangis ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Aku sedang menangisi saudaraku." "Alaisa Nabi ikhwanika ya Rasulullah?" Bukankah saudara engkau kami Nabi? "Bukan, kalian bukan saudaraku, tapi kalian sahabatku." Lalu siapa yang kau rindukan Rasulullah? Siapa yang kau tangisi Rasulullah? Nabi menjawab, "Qaumum min ba'dikum yukhriju fi akhir zaman yu'minu nabi wa lam yarawni." Abu Bakar, sahabat-sahabat lu mandung, ingatlah, ketahuilah, yang sedang aku tangisi ini, yang sedang aku rindukan ini, mereka adalah umat lun yang hudib ba'akhir zaman. Mereka beriman kepada lun, tapi mereka belum pernah melihat aku. Gedanya nanti merumpah Rasulullah.
gelap. Gedanya nak beriman kepada Rasulullah, beriman. Maka inilah yang sedang dirindukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah dirahmatillah Allah, lu rasa mungkin teruk benar nyo buno kali seperti mana kali sampaikan oleh panitia bahwa luntuan na lume buku sengaja tip-tip mulut lume buku agar benar ada yang luntuan sampaikan nyo mungkin bagah gaduh ana. Tapi dengan buku insya-Allah ilmu sabina tu ro kiamat. Makanya nak pada buku lume pertama buku ayah kami. Ayah kami adalah biografi Abu Ya Mudawali. Mulai Abu Ya Mudawali lahir, Abu Ya Mudawali merompok dengan Gure, terus kedih merompok dengan Soekarno sehingga beliau meninggal. Na pedubuh karamah Abu Ya na mandumnya. Netek na belum merompok panitia pah di ke pintunya. Nya harga nainan mandum. Kemudian buku karya almarhum Abu Ya Mudawali yang lain lagi Tanwirul Anwar na ciinan. Kemudian buku Al-Fatawa, fatwa Abu Ya. Alhamdulillah kalau terjemahkan. Waktu lun terjemahkannya lonjak ba Abu Ya Jamal almarhum, kamu du po 10 malam truk po 12. Nyan untuk tulis bukunya. Abu Ya yang baca, alun yang tulis, alun yang koreksi. Alun terjemahkan, lun jawab Abu Ya Jamal, pak cik ne koreksi tak atalunnya. Maka kamu koreksi po 10 malam. Truk po 12, koreksi. Alhamdulillah nyan kana kitab Al-Fatawanya lun terjemahkan bahasa Indonesia nyan authority tentang fatwa Abu Ya tentang hukum Islam. Kiban main bola nyan nai pegah Abu Ya. Hukum urung main bola. Hukum urung pakai apa namanya? Kawat bayo ya. Yang dijawab cek Abu Ya Mudawali. Hukum urung jak belo pade tapi kalau masak nacingan. Tulis Abu Ya. Abu Ya Mudawali langsung jawab. Kemudian hukum pula. Hukum tanya pinjam peng bak koperasi. Cinan. Hukum katanya pula cok peng bak koperasi, gaji dari koperasi. Cinan. Mandum nainan tengah nyan hana harga. Nyan bantuan dari dinas yang kena cok laju kamu hana beri harga dan nunjuk infak seikhlasnya. Seikhlas drone khusus untuk Al-Fatawa. Baik tu jangan mandum nuku. Nyom pun mandum ikhlasnya. Baik benar tu yang harga ni. Kemudian buku almarhum Abu Ya katanya Abu Ya Muhyiddin yaitu paham wujudiyah. Paham yang pernah dipahami yang dianut oleh Syekh Hamzah Fansuri. Syekh Hamzah Fansuri nya ipoh oleh Safiatuddin yang ikut taku. Bahkan karena Hamzah Fansuri mengaku roh sebagai Tuhan yang mandum kanainan. Termasuk buku yang luntuan tulis ciinan buku Risalah Tauhid Al-Waliyah. Waktu lu merompok dengan Ustaz Somad lu nak bacut kata pepatah maka hijau oleh Ustaz Somad lu tulis. Nyan lu jelaskan tentang sifat 20 dengan secara sains. Adik-adik punya sekolah ngom matematika. Akibat cara katanya merompok dengan Allah dengan bahasa matematika dan seterusnya. Jamaah dirahmatillah Allah, lu rasa mungkin truk penuh ile dapat lu sampaikan tentang lehat yang kena Tuhan sampaikan tentang sejarah Nabi, tentang keajaiban Nabi Muhammad, tentang kisah-kisah urang yang merumpok dengan Rasulullah langsung. Mungkin karena malamnya hanjir kita pegah haba, hanjir kita hanawate tu pegah haba bela tentang masalahnya. InsyaAllah tengah bahasa bahasa bawate akan kita dulu dan kita mencerita tentang keajaiban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian dapat Tuhan sampaikan. Jino kita baca doa. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkannya akan disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah dan akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa min sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa limashayikhina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya minhum wal amwat. Allahumma ihdina
إلى صراطك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم يا ربنا آتنا بشفاعتك وبشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا الله يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. Sekian dari tuan yang maaf, mungkin ayah mak nah haba-haba yang terumpah bagi rona dulu buka pintu maaf sebesar-besarnya. Tuan nak izin, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Wasikum binafsi bittaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nanya? Alhamdulillah.